Selamat siang saudara, selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga punya sejumlah informasi. Di antaranya, terkait dengan anjloknya harga timun di Jember membuat petani merugi. Sebagian hasil panen bahkan dibiarkan membusuk karena tak sebanding dengan biaya produksi. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV Independen, terpercaya. Dendanya berlipat-lipat, tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian, kita kejar orangnya, mungkin kira saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi. Artinya? Artinya 1 bulan ya Pak? 1 bulan baru didenda gitu kan? Ini masih hitung-hitungan. Hitungan saya sih udah kalau sebulan di sini kelamaan kan. Itu udah lama banget. Karena mereka mungkin ngitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana. Tapi kan menghambat kinerja pelabuhan jadinya. Jadi akan saya usahakan itu di sini sedikit mungkin. Ini berkaitan sama impor yang tinggi di bulan April Pak. Impor kan tinggi nih Pak di April. Katanya begitu, impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, ya nggak boleh barangnya menembus sebanyak ini. Jadi kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan atau Semarang atau Banten. Segala yang report kalau memang barang ini terbukti atau temuan Gimana? dari negara ini sendiri yang memang melaporkan, kan produknya banyak untuk PTMD seperti ini banyak dilakukan. Enggak, dia nggak melaporkan. Dia saya datang aja sini kebetulan yang dibuka yang Gerah Segara tadi. Jadi kebetulan ya saya lihat sebentar barangnya apa, ya sesuai lah dengan kata pemeriksa sudah sesuai dengan dokumennya. Tapi nanti harga diperiksa di tempat lain lagi. Itu yang kita akan pakai AI supaya jangan ada under invoicing. Itu mungkin utamanya. Jadi yang penting gini, ketika domestik ekonomi meningkat, impor meningkat, jangan sampai di sini menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Itu aja. Komoditas yang menurut tadi apa? Saya nggak lihat satu-satu. Tadi saya lihat tadi ada apa, bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya. Tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, under the blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer atau batu grandis di situlah dari Cina. Itu bukan menumpuk ya, saya nggak tahu itu yang menumpuk apa enggak. Tapi kita percepat semuanya supaya balik ke level normal. Makasih. Pak rapor tadi Pak sama DPR ini rapor ya Pak? Itu rakor ya? Iya rakor. Apa boleh disampaikan Pak? Jadi kita memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lebih fokus ke kebijakan moneter, tapi dengan koordinasi yang lebih ketat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal kepuasan bahwa kita tetap berjalan secara harmonis antara fiskal, moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif ke rupiah kita harapkan turun. Pak, peningkatan regenerasi tadi katanya penjelasan BI Pak itu untuk ini ya Pak, membantu meringankan bunga utang pemerintah ya Pak? Enggak, itu teknikal nanti Pak Ferry yang akan jelaskan. Kira-kira begini. Oh, itu urusan moneter biar Pak Ferry yang jelaskan. Tapi yang jelas dengan kebijakan moneter saya nggak akan dirugikan gitu aja. Jangan sampai saya bayar bunga lebih ke pembeli bond saya ketika saya melakukan isu gitu. Tapi akan beberapa efektif Pak untuk meringankan beban fiskal itu? Penyesuaian bunga itu? Apakah ada target Pak? Kalau saya sih bilangnya sama. Tapi yang jelas dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakannya, kira-kira begitu. Pak Purbaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar, gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Masih dolar Pak, itu bisa pakai rupiah? Rupiah. Ada dunia usaha.
Harusnya sih rupiah, tapi saya nggak tahu prakteknya di sini ya. Kita cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Dolar Pak? Di sini bayar pakai apa? Rupiah Pak? Bukan dolar. Bukan Pak, maunya dolar. Oh, dia. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin, Pak. Gak ada Pak, rupiah Pak, semua rupiah. Berarti Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana, Pak? laporin saya, nanti saya hajar dia. Ya, Gede, bentar, nggak bisa ngajar gue. Oh iya. Nah, kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Rupiah. Alat transaksi yang ada dolar. diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, penyelewengan, kasih tahu kami akan tindak. Pak, mungkin itu shipping kali Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain Pak. Oh, di luar sana malah lain. Di sini. Di sini. Oh, salah. Sini nggak ada. Rupiah Mbak. Anda yang ngomongnya salah kali. Kan orang langsung dari Kadin. Kali pelaku usaha. Enggak Mbak, kalau di sini tuh semuanya rupiah, kecuali mungkin yang shipping lain, karena untuk THC, CHC itu pakai dolar mereka. Tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Mbak. Saya dimarahin sama Pak Menteri nanti Pak. Ya, nanti rupiah melemah, bos. Jangan lah, cinta rupiah Pak kita Pak. Kita cinta rupiah semua. Punya dolar dia. Punya dolar dia. Oke, ada lagi. Pak, Kemenq kan sebagai pengawas juga DSI, Pak, katanya ikut merumuskan ini ya Pak, penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru belum Pak? Manajemen DSI. Saya belum ikut menyaring nama-nama manajemennya. Jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau disuruh kita kerjakan. Padahal sih belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity, dia jalan sendiri terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan, posisinya sama biasanya, cuman saya di atas mungkin nanti pengawasannya mungkin ya. Saya masih belum pasti, jadi nggak tahu. Pak, DHL 50% falas itu katanya jangan sampai semua dunia usaha dikenakan Pak. Harus dipetakan lagi Pak, gimana? Saya lihat dulu yang baru ya. Ya. Yang baru kan baru berjalan berapa hari? 3 hari. Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh 1 bulan ke depan seperti apa. Pak, kan mereka yang keberatan yang harus 1 tahun kan. Betul. Nanti kita lihat. Pak, tapi sebenarnya kalau uangnya masuk sini banyak bisa diperputar kan. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi kalau ada kendala nanti bisa sampaikan ke Kemenq gitu. Bisa. Nanti akan bisa dipetakan lagi. Bisa ya, kalau mengganggu ya kita diskusikan dengan yang lain. Seperti apa bagusnya. Pak, kita akan ambil cara yang paling baik untuk perekonomian, untuk cadangan devisa kita juga. Tadi Bapak bilang kalau misalnya pedagang tahu tempe mulai tergerus keuntungannya Pak, itu Bapak bisa menyajikan para pedagang ini gimana Pak? Biar keuntungannya bisa kembali lagi, apakah dilanjut lagi untuk pedagang yang di level? Oh, yang pertama kita mesti pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Terus yang kedua, kalau rupiahnya menguat kan otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ada berjanji nggak sih ke pedagang tahu tempe yang tadi Bapak bersinggung di DPR, Pak, mereka tuh bisa mulai pulih lagi pedagang? Tergantung keberhasilan kita menjalankan nilai tukar kan. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter. Berhasil dalam berapa bulan Pak? Nanti gue tebak lagi. Cukup Pak. Gue bilang Juni ribut. Tapi kalau kebijakan fiskal seperti ini akan cepat. Pak, Yang penting begini. Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif di sana sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Terima kasih. Makasih. Makasih ya. Tanggapannya ada tanggapan nggak Pak? Itu kan diterbitkan. Kamera Pak. Itu Tenjual Indonesia saya baca di Bloomberg ya. Itu salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Ketika kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonomi kita seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonomi bagus,
kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Ya saudara, baru saja kita simak pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang melakukan tinjauan ke Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.